Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing cara untuk men-setting router tenda F3 ya sebagai access point dengan mode PPPoE. Oke, yang pertama silakan kalian tancapkan aja kabel LAN yang dari sumber internet ke port 1-nya. Kemudian untuk men-settingnya kalian bisa menggunakan kabel LAN atau di sini saya contohkan menggunakan WiFi-nya ya. Secara otomatis nanti akan diarahkan ke web management router tendanya. Kalau tidak, secara otomatis silakan kalian ketikkan IP default secara manual di address barnya. Nah, silakan di sini untuk connection tipe kalian pilih aja PPPoE. Kemudian untuk username di sini saya ketikkan username yang sudah saya miliki, sudah saya buat di mikrotiknya ya. Silakan untuk pembuatannya bisa kalian lihat di video sebelumnya. Langsung saya ketikkan aja seperti ini ya. Passwordnya 123456. Ini username-nya ada lebihan, passwordnya 123456. Kemudian untuk wifi name-nya silakan kalian isi terserah sesuai yang diinginkan. Sini saya isi Farasa Wifi seperti ini ya. Kemudian untuk password wifi-nya silakan kalian isikan juga, terserah kalian isi apa. Sebagai contoh di sini saya isikan aja 12345678. Nah, kalau udah seperti ini, langsung kalian klik aja tombol OK di sini bawahnya. Nah, kalian klik aja tombol OK. Nah, kalau udah seperti ini, kita save aja seperti ini. Nah, ini berarti kita sudah berhasil mengkoneksikannya. Nah, kita lihat di sini untuk WiFi Farasa WiFi-nya sudah ada ya. Kita coba kita koneksikan. Tunggu. Nah, ini sudah terkoneksi. Kalau sudah, coba kita refresh web browsernya. Nah, sini kita sudah sukses. Sini kan sudah terangannya bahwa sudah terkoneksi. Nah, ini saya sudah terkoneksi dan trafficnya sudah berjalan. Nah, supaya nanti lebih optimal, kita setting di sini mulai internet settingnya. Nah, di sini PPPoE sesuai dengan settingan yang tadi halaman awalnya. Kita lanjut ke menu wireless setting. Kita pilih di sini, kita sesuaikan. Ini sudah sesuai tadi. Kemudian di bagian bawahnya ini kalian pilih disable semuanya, tiga-tiganya. Jadi disable aja. Kemudian di bagian wireless parameter, bagian network option kalian pilih aja 11 VPN. Kemudian di wireless channel kalian pilih channel yang tidak bersinggungan dengan WiFi yang lainnya. Contoh di sini saya pilih yang channel 4 aja ya. Contoh aja di sini. Kemudian untuk channel width kalian pilih aja bisa 20, bisa 40. Supaya lebar di sini saya pilih aja 40. Kalau sudah kalian pilih klik OK. Nah, save successfully. Selanjutnya kita lanjut ke menu bandwidth. Di sini tidak ada yang perlu kita setting. Kita lanjut di menu berikutnya aja. Kita lanjut ke menu wireless repeating ya. Kita klik. Nah, di sini pastikan nanti adalah yang di disable ya, karena digunakan sebagai access point aja mode router. Kemudian parentalnya di sini tidak perlu disetting, biarkan seperti ini. Kita lanjut ke menu advanced. Bagian menu advanced kalian scroll ke bawah. Nah, untuk DNS-nya kalian pilih disable. Kemudian DMS use-nya kalian pilih disable juga. Kemudian di bagian ping 1 sini kalian pilih yang enable ya, supaya nanti bisa di ping. Kemudian UPnP kalian pilih disable saja. Dan yang terakhir bagian AP isolation kalian pilih enable ya, supaya nanti tidak bisa berbagi ping antar klien. Kemudian kalian pilih klik OK. Nah, sudah save successfully. Kemudian di menu yang terakhir di sini administration. Nah, bagian atas login password silahkan diganti passwordnya supaya lebih aman. Contoh di sini saya kasih aja 1234567 gitu. Kemudian repeat kita kalian ketikkan lagi 1234567. Dan bagian parameter di sini biarkan default, MTU-nya biarkan, flow-nya biarkan. Nah, bagian one speed silakan kalau mau dirubah, di sini saya rubah menjadi 10 full duplex. Ini aja kalian sesuaikan dengan kebutuhan yang akan dikirimkan oleh router ini. Kemudian bagian LAN parameter silakan IP-nya kalau mau dirubah silakan, kalau enggak juga silakan. Seperti ini juga enggak apa-apa. Contoh di sini saya rubah aja menjadi 90 ya, 92.168.90.1. Nah, maka nanti akan berubah sendiri untuk DHCP servernya.
Kemudian di bagian remote web management, nah ini kalian centang ya, supaya nanti bisa di remote dari router pusatnya. Ini kalian anyone, kemudian portnya kalian pilih aja 80, kemudian di time zone kalian sesuaikan dengan daerah masing-masing. Di sini contoh saya pilih Bangkok sesuai daerah saya. Kemudian di bagian yang terakhir, nah ini kalian pilih yang enable, kalian aktifkan ya, supaya nanti routernya akan bisa reboot otomatis jika diperlukan. Kalau sudah klik OK, kalau sudah seperti ini kalian klik OK saja, nanti akan reboot secara otomatis routernya. Nah, kalau sudah reboot nanti akan error seperti ini ya, tidak apa-apa, karena tadi IP-nya kita ganti, kita sesuaikan di sini 90.1. Oh iya, ini untuk wifi-nya tadi kita koneksikan dulu. Kita klik connect. Oke, sudah terkoneksi. Nah, ini sudah proses. Nah, maka nanti akan diarahkan ke form login-nya. Jadi silakan login sesuai tadi yang kalian masukkan tadi apa. Kita klik login aja. Nah, sini kita sudah sukses dan sudah kita optimalkan ya settingannya sehingga nanti lebih stabil dan maksimal. Nah, ini komputer saya, kita coba buka YouTube ya. Nah, ini berarti kita sudah terkoneksi dan routernya sudah bisa kita gunakan sebagai internet. Nah, ini kita buka YouTube, jalan lancar seperti ini ya. Kita coba scroll bawah. Nah, lancar ya, sangat lancar karena ini kita gunakan akun yang 5 MB ya, jadi sangat lancar. Kalau kita mixer, nah ini juga lancar, musik, nah bisa semua ya. Nah, ini juga sudah berjalan, artinya kita sudah sukses men-setting router Tenda F3 sebagai access point dengan mode PPPoE. Nah, ini sudah bisa semua dan lancar. Kita scroll, nah lancar ya, dan sangat stabil sesuai koneksi yang diberikan. Seperti itu ya, yang pasti kan sudah kita limit, kalau 5 MB ya kecepatannya juga 5 MB. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.